10 tahun yang lalu, aku merajai dunia bisnis. Membangun kerajaan bisnis bernilai ratusan miliar dengan kedua tanganku sendiri. Tapi tak disangka, aku dijebak oleh saingan bisnisku. Dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Sebelum di penjara, aku khawatir putraku, Xiao Wei, tidak ada yang merawat. Jadi, secara diam-diam aku mewariskan seluruh aset atas namaku kepadanya. Entah setelah sekian tahun berlalu, bagaimana kabarnya sekarang? Selamat atas kebebasan Anda, Tuan. Dahai. Di mana Xiao Wei? Tuan muda. Dia. Tuan muda tidak bersedia datang kemari. Berikan ponselmu padaku. Xiao Wei, ini ayah. Hari ini ayah bebas dari penjara. Kenapa kamu tidak menjemput ayah? Urusan sepele begini saja harus merepotkanku. Ayah kan bisa naik taksi sendiri. Bereskan. Hah, ayah kan sangat merindukanmu. Wei, aku peringatkan kamu. Iya, jangan pernah berpikir untuk membawa ayahmu kemari. Aku tidak sudi tinggal satu atap dengan mantan narapidana. Dengar, ya, ayah kan baru saja keluar dari penjara. Siapa yang tahu kelakuan ayah sudah benar-benar berubah, atau belum? Kalau aku membawa ayah tinggal di sini, Ruyan juga tidak akan merasa tenang. Bagaimanapun juga, sekarang aku ini bos perusahaan. Kalau sampai orang-orang tahu, kalau sampai mereka tahu ayahku adalah mantan narapidana, mau ditaruh di mana mukaku ini? Kalau aku tidak memanggilmu Xiao Wei, lalu memanggilmu apa? Apa aku harus memanggilmu dengan hormat sebagai Bos Lin? Jangan lupa kau. Aku ini ayah kandungmu. Aku lebih baik tidak punya ayah mantan narapidana sepertimu. Apa kau bilang? Kukatakan, aku tidak sudi mengakui mantan narapidana sepertimu sebagai ayahku. Bikin malu saja. Istriku, semoga arwahmu di alam sana tidak menyalahkanku. Selama 20 tahun, aku sibuk membangun bisnis, sambil bersusah payah membesarkan putra kita ini. Tapi pada akhirnya, balasan yang kuterima hanyalah rasa muak darinya. Kalau memang begitu kenyataannya, putra seperti itu, aku tidak sudi lagi mengakuinya sebagai anak. Dahai. Hah. Sampaikan perintahku kepada yang lain. Mulai sekarang, cabut semua dana investasi untuk putraku. Kalau begitu, jika saya di perusahaan, tidak akan bertahan lebih dari 2 hari dan akan bangkrut. Kalau Tuan melakukan itu, perusahaan Tuan muda tidak akan bertahan lebih dari 2 hari dan akan langsung bangkrut. Baguslah, memang sudah seharusnya Anda bersikap tegas sejak dulu. Anda sudah berkorban begitu banyak untuknya. Tapi dia sama sekali tidak tahu diuntung. Bahkan dia tidak sudi datang menjemput saat Anda bebas dari penjara. Hah, sudahlah. Kalian pergilah dulu. Baik, Tuan, ayo pergi. 1. Ayah. Aku datang untuk menjemput ayah. Ayah akan tinggal di tempat seperti ini. Putriku sayang.
Sebentar lagi kamu akan menikah. Ada sedikit uang di dalam kartu ini. Belilah apapun yang kamu inginkan. Jangan ragu-ragu. Jangan begitu, ayah. Ayah sudah susah payah membesarkan aku dan kakak. Ayah pasti sudah sangat menderita. Uang ini tidak bisa aku terima. Ayah menyuruhmu menerimanya, jadi ambillah. Bagaimana kalau ada yang menindasmu di luar sana nanti? Tidak apa-apa, ayah. Aku harus pergi membayar tagihan kita dulu. Iya. Kamu tidak mau uangnya, kan? Berikan padaku saja. Kebetulan belakangan ini aku mau ganti mobil baru. Pinjamkan dulu pada kakakmu ini. Iya. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mendanai perusahaan Lin Wei secara diam-diam, membantunya dalam setiap kesulitan. Tapi aku malah mengabaikan putriku sendiri. Bahkan uang mahar yang sudah kupersiapkan untuknya, malah ditipu dan dirampas habis-habisan oleh Lin Wei. Paman Ming. Seingatku, bukankah dulu paman paling sering pergi ke tempat putra kesayangan paman itu? Tumben sekali hari ini kamu datang kemari. Jangan-jangan kamu diusir, ya? Kakak bicara apa sih? Aku mencarimu karena ada masalah soal ponsel. Ayah, Kak Yue itu memang mulutnya saja yang tajam, tapi hatinya lembut. Niat sebenarnya tidak buruk kok. Ayah, jangan dimasukkan ke hati ya. Sekarang aku dimarahi pun, memang salahku sendiri. Ayah, cobalah masakanku, bagaimana rasanya? Ayah, hari ini kita semua sungguh beruntung berkat ayah. Ada apa, ayah? Apa kurang sesuai selera? Tidak kok, ini sangat enak. Syukurlah kalau ayah suka. Nanti kalau ayah ingin makan sesuatu, bilang saja padaku. Akan aku masakkan untuk ayah. Tenang saja, nak. Ayah pasti akan menebus semua hal yang belum bisa ayah berikan padamu. Dan menggantinya berkali-kali lipat. Apa? Arus kas perusahaan sedang bermasalah. Baiklah, begini saja. Aku akan menarik semua uang dari rekening investasiku. Seharusnya itu cukup untuk menopang perusahaan selama 1 atau 2 hari. Untuk urusan selanjutnya, aku akan memikirkan cara lain nanti. Oh, ternyata arus kas di perusahaannya King Ji sedang bermasalah. Aku sebenarnya bisa saja memberikan sejumlah uang untuk membantunya melewati masa sulit ini. Tapi anak itu gengsinya sangat tinggi. Kalau aku langsung memberinya uang, dia pasti tidak akan mau menerimanya. Aku harus memikirkan cara lain. King Ji, ayah. Ada barang yang sangat mendesak mau kugunakan, tapi tertinggal di dalam kamar. Tolong bantu aku mencarinya ya, ayah. Aku sedang ada urusan mendesak. Nanti saja aku bantu carikan ya. Ayah juga sedang terburu-buru ini. Ini tidak akan menyita banyak waktumu kok. Baiklah, aku akan ke sana sekarang untuk membantu ayah mencarinya. Di rekening King Ji hanya tersisa dana 1 juta. Sekalipun ditarik semuanya, melihat kondisi sekarang, itu hanya seperti setetes air di lautan. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada di depan mata ini. Hanya dengan memutar modal 1 juta ini agar menghasilkan untung. Baru bisa membantunya membereskan masalah arus kas perusahaan secara tuntas. Sekarang pasar barang cuci gudang sedang merajalela. Harga pasar sudah mulai lesu. Tapi selama krisis kepercayaan mata uang belum teratasi, harga emas global hanya akan terus naik dan pantang turun. Dan berdasarkan informasi yang aku kumpulkan sejauh ini, jelas sekali ada pihak yang sengaja menggoreng isu tentang perak. Tujuannya untuk meredam tren emas. Begitu gelembung palsu perak itu pecah, harga emas pasti akan meroket tajam dalam waktu singkat. Aku akan langsung pertaruhkan seluruh modalku di kontrak emas berjangka. Ditambah lagi dengan margin 50 kali lipat. Biar keuntungannya bisa maksimal. Paman Lin, apa yang sedang Anda lakukan? Paman Lin, ini kan komputer yang biasa dipakai Xin Jie untuk investasi. Di dalamnya itu ada uang beneran, loh. Kalau sampai ada yang hilang, apa paman bisa ganti? Kak, ada apa ini? Ini loh, ayahmu. Kenapa tidak kamu